Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Ngobrol misteri bareng Ambu. Hayu atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ambu, kita balik lagi di JPAA Podcast Ngobrol Misteri bareng Ambu. Ayo atuh. Di sini gitu. Nah, aku mau perkenalkan dulu ini narasumber kita malam ini, Mas Aras. Ya. Hatur nuhun udah mau datang ke tempat kita. Sami-sami. Jadi Mas Aras ini penulis. Aduh, ini mah pasti bakalan bisa digali banget. Banyak. Karena biasanya itu kan kalau orang yang menulis itu pasti punya pengalaman, entah itu inspirasinya apa gitu ya. Dan ada beberapa yang jadi Mas Aras ini nulis bukan cuma satu judul tapi banyak. Ini penggemar horor channel storytelling di YouTube. Storytelling di YouTube. Pasti udah nggak asing nih sama dari namanya. Dari tahun berapa ya Mas Anggoro. Aras tuh? Oh, udah lama. Udah lama. Kalau pasti udah lama. Tapi kalau gue pribadi ya, gue tuh kenal nama Mas Aras Anggoro itu tuh dari tahun 2018. Ya. Jadi kita mau kulik kenapa Mas Aras tuh bisa menceritakan tentang kisah-kisah misteri ini tuh kejadiannya seperti apa. Iya. Aku mau kupas tuntas di sini di Yellow Cafe. Iya. Iya, bener pasti mungkin pada saat lagi nulis ya gitu kan, lagi diganggu. Misalnya datang si Jin, ngapain lu tulis cerita gua gitu. Iya, itu juga maksudnya pernah nggak ada kejadian ketika menulis disamperin gitu kan. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi sempet bahkan sambil nunggu aja kan, kita kan hampir seharian juga ya di sini ya, ngonten podcast gitu kan. Di sela-sela waktu nunggu aja, Mas Aras tuh nyempetin nulis loh ternyata. Nah, supaya nggak ini maksudnya nggak hilang tanya. Betul. Ini ya ide-idenya ya. Idenya tuh nggak lagi ya udah profesional, makanya kita belajar nih masih sama Mas Aras. Tapi ngomong kita kan lagi di Yellow Cafe nih Mas, minuman di sini kan enak-enak. Udah pesan belum? Kira-kira apa yang bagus di sini? Enak di sini apa nih? Nih. Ada kalau Mas mau kopinya juga di sini enak ya. Kopi Mas. yang Ada kalau kopi yang agak susunya. berat kopi ini, kalau yang ini yang agak menyegarkan infus water. Udah bisa. Kopi Infus gula water aren. udah. Mungkin nanti abis kita Tambah ya? Abis Mau kita nanti barangkali mau ngopi, infus ada water, kopi arennya juga kopi aren ya. Kopi arennya juga enak. Mas Aras harus Siap. cobain. Cemilan doyan cemil. Sikat semua. Nanti kita minta Mbak Anggi buat bawain semeter. Mbak Anggi the best lah pokoknya. Ngomong-ngomong nih ya, sebagai penulis, pastinya Mas Aras ini punya pengalaman pribadi dan uniknya lagi sebagai penulis juga meskipun terkadang Mas Aras ini nulis pengalaman pribadi orang, tapi yang namanya sesuatu yang berhubungan sama dunia mistis itu bisa connect. Iya. Nah, itu uniknya. Bener nggak Mas? Kalau dibilang meskipun pada saat menulis pengalaman pribadi orang, nggak usah kan pakai yang pengalaman pribadi sendiri, itu aura-auranya apa segala macam itu nyamperin nggak sih Mas? Kalau secara mistis sih enggak ya, kalau secara mistis. Cuma mungkin karena kejadian kebanyakan yang diceritakan ke gua itu tentang gunung. Tentang gunung. Dan gua kan emang lumayan aktif naik gunung, jadi mungkin bisa membayangkan beginilah. Betul. Oh, I see. Oh iya, spill dikit nih, promo dikit tipis-tipis ya. Mas Aras ini juga kalau lulu pada yang mau cari perlengkapan naik gunung dari sepatu, tas, ransel, tenda apa segala macem. Tulis ntar Nanti di deskripsi ya. Ada Mas. Tuh kan biar tahu ya, Mas juga baru tahu. Betul ya. Gunungnya Mas. Mas Aras tadi sebelum kita take itu udah ngajakin
gimana Mas dibawa aja? Ada tempat yang biasanya jadi piknik. Aku bilang kalau sama anak-anak. Nah, dari banyaknya pengalaman, ya otomatis kalau udah naik gunung pasti banyak lah ya pengalaman-pengalaman yang namanya gunung ya, hutan dan sebagainya. Tentunya kalau kita mau kupas tuh banyak banget cerita dari Mas Aras. Tapi makanya tadi begitu nyampe tuh, gue tuh langsung nanya, Mas Aras, kira-kira yang mana nih yang mau diceritain gitu? Karena kalau kita cerita semuanya masih banyak banget. Banyak, 2 hari kita di sini. Pokoknya pantengin aja tulisannya, yang nama penulisnya Mas Aras Anggoro, pasti banyak banget ceritanya. Tapi khusus hari ini di Jangan Takut Ada Ambu, Mas Aras akan cerita soal pengalaman di mana, Mas? Oke, bener. Gua jadi tadi Mas Ferry nanya, kira-kira mau cerita apa nih? Karena kebanyakan ya Mas. Kalau cerita di gunung itu banyak banget gitu, dan sebagian sih udah gue tulisin dan banyak juga yang tahu ya kalau di YouTube gitu. Dan sekarang nih yang mau gue ceritain di GTAA ini ya, ini belum pernah gue ceritain dan gue tulis dimanapun, eksklusif. Eksklusif ini. Kehormatan sekali GTA menjadi tempat Mas Aras bercerita pertama kali. Kasih sekali. Ya, jadi gimana? Bisa dimulai atau gimana? Silakan mulai. Ini aku Dipersilakan waktu ini kita udah begini semua. Udah langsung dengerin. Oke, jadi ini bukan cerita naik gunung nih. Ini waktu itu tahun 2010-an kalau nggak salah ya. Waktu itu gue lagi kerja di daerah Serang. Daerah Serangnya Serang pinggir, udah hampir mau ke Cilegon. Di sini gue itu kerja di perusahaan yang membawai armada truk-truk besar gitu. Jadi tugas harian gue tuh ngurusin truk dan driver ini. Karena rumah gue di Tangerang, di Karawaci, gue nggak bisa PP, jadi gue tinggal stay di sana ya Mas. situ. Gak cuma gue, tapi juga driver gue sekitar ada 10 orang lah. Tempatnya itu kita menyebutnya pool ya, kalau begitu ya, tempat-tempat truk itu pool. Itu jauh dari rumah penduduk, dan itu kira-kira bisa lah untuk parkir 10 truk. Nah, gede banget. Nah itu di kotak gitu dengan batu bata dan bata putih gitu. Nah itu kawasan kita tuh. Di dalamnya tuh buat kantor gue sendiri ada kontainer yang ditumpuk gitu. Jadi kantornya dari kontainer Dari itu ya kontainer, Mas? pokoknya dari luar menyedihkan deh. Kalau dari dalam lumayan gitu. Nah gue di situ lah gue. Hari-hari pertama, bulan-bulan pertama, 2 bulan pertama nggak ada masalah. Penduduk situ juga nggak ada yang cerita aneh-aneh, nggak pernah ada kejadian apapun di situ. Sampai suatu hari, ini kejadian pertama. Driver gua itu lagi duduk-duduk di dekat truknya dia di malam, habis maghrib ya. Jadi habis perbaikan, udah istirahat ngerokok-rokok. Tuh, kalau pool itu gelap dong ya, namanya pool tempat truk ya. Dan gerbang kita juga ditutup habis maghrib, nggak ada orang lewat dong. Nah, dia lagi di situ berdua, dia lagi ngerokok, ketawa, bercanda, tiba-tiba ada anak kecil lewat. Ekspresi mereka coba bingung aja. Bingung karena itu mungkin nggak mungkin gitu ya Mas. Lewat aja. Nah, malah bukannya takut, nih orang-orang ini malah dibikin bercanda, dibikin bercanda. Dia udah anak kecil udah nggak ada tuh ya kan. Itu siapa tuh? Siapa? Setan kali, setan. Gila setan lah. Setan kecil mah gue nggak takut kata dia. Masih sepele. Jadi tuh Mas, anak kecil itu kayak cuma lewat aja. Lewat aja. Dan bentukannya emang kayak masih bentukan normalnya anak normal kecil. anak. Nah, abis teman si yang satu ngomong begitu, yang satu ngomong, coy, kalau ada anaknya, ada ibunya. Belum selesai dia ngomong, lewat lah itu ibunya. Hah? Lewat. Bentuknya? Kuntilanak. Oh my. Udah langsung. Makanya hati-hati sama Bener, omongan emang ya. bener. Kalau dia bilang, wah tadi ada ini lewat. Oh iya ya ini cuma nggak ngeledek. Oh setan kecil gua nggak takut. Jadi samperin sama emaknya nggak datang ke sini. Jadi kok Kuntilanak langsung kabur, langsung heboh satu pool itu. Buset. Dan itu yang bener rame itu.
2 orang. Cuma 2 orang. Yang supir itu driver langsung ya, "Lu hati-hati kalau di sini, ini kan kebun, ngomong jangan macam-macam." Iya, apalagi daerah Serang gitu kan. Nah, Oh gitu ya Maya? salah satunya yang santai dan bodoh amat gitu, gua. Ya udah sih, biar gak usah heboh, biarin, wajar beginian. Iya daerah begitu gitu. Ya. Bukan yang menyepelekan Iya ya. benar-benar. Udah biarin aja, lewat ya lewat, gak usah diganggu. Itu mungkin di garis bawahi kalimat terakhir gua mungkin, lewat ya lewat. Akhirnya gua ngelihat. Abis kejadian itu Mas Aras ngeliat? Kira-kira seminggu kurang lah dari itu. Oh. Kejadiannya ini lebih malam nih, sekitar jam 10 malam. Jadi di kontainer itu nih, di meja kerja gua nih meja kerja gua ngadep jendela gitu ya. Jendela, oke. Jendela gua tuh, jadi gua ngeliat pool langsung gitu. Itu malam minggu deh kalau nggak salah. Jadi nggak ada orang di situ, gua sendirian di situ. Oke. Driver pada pulang ke rumahnya masing-masing, pulang kampung. Karena weekend dong. Gue masih di situ. Jam 11-an mungkin gue niatnya mau pulang gitu ya. Selesaiin dulu. Lagi santai, istirahat dulu, ngerokok dulu, sambil lihat jendela. Tiba-tiba di depan jendela lewat nih perempuan itu. Menyeramkan ya Mas? Menyeramkan? Karena itu jendelanya gelap ya. Jadi gue nggak tahu. Jadi kayak bayangan cewek aja gitu ya? Bayangan cewek dan dia kan ngadep samping gitu ya. Tapi jelas emang itu perempuan dan kelihatan sampai sini ya di jendela gue putih gitu. Dan jalan kelar gitu. Samping gue tuh pintu. Gue abis kaget gitu, gue langsung lari ke pintu. Dan ngeliat gitu ya kan. Udah nggak ada. Gue samperin sampai sana sampai ujung. Udah nggak ada. Samperin ya? Dikejar. Gue kejar. Pertama, kenapa gue kejar bukannya sok berani. Penasaran ya? Perempuan, karena gue kan sendiri di situ dan gue minimal punya tanggung jawab buat akan pool itu dong. Iya benar. Pasti Mas Aras kira takutnya orang jahat. Orang ya macam-macam lah gitu ya kan. Biar sampai sana, udah sampai ujung, lihat kebun-kebun nggak ada, jelas ini. Ya udah, dah, gue masuk lagi tuh pintu, kunci. Kemudian mulai dari situ tuh dia mulai jadi tadinya yang nggak ada apa-apa mulai jadi sering dia. Suatu hari juga di meja gua ada telepon, bunyi di telepon, ting, gua angkat. Halo, istri gua suaranya marah-marah. Itu siapa itu? Siapa? Siapa apa? Itu siapa yang ngangkat barusan cewek? Hah? Siapa? Oh baru dering kok telepon enggak? Tadi gua nelpon ngangkat cewek kata dia. Dibilang halo. Terus kata istri gua tuh siapa ini? Dia malah ketawa ngeledek gitu ya kan. Habis itu ditutup. Iya kok serem banget. Tapi ketawanya nggak kayak ketawa Mickey gitu ya. Enggak ketawa. Kayak Ketawa ngeledek aja gitu. kali ya. Dia tuh nelpon pertama kali terus yang ngangkat perempuan. Tapi pas yang kedua malah baru Mas Anggora yang ngangkat dan dia marah-marah, ini perempuan siapa? Jadi yang telepon pertama itu nggak ada nyala sebenarnya Mas Nggak Anggora. berdering sama sekali. Iya, soalnya Mas Arasnya juga di situ kan. Tapi paham gue. Gitu, akhirnya gue jelasin. Oke loh. Akhirnya gue jelasin nggak ada siapa-siapa di sini. Ini gue sendiri, ini telepon baru berdering. Gue jelasin, ini mungkin yang waktu itu gue ceritain yang lewat itu loh. Oh jangan gitu Udah sempat cerita ke istri. Jadi untungnya Mas Aras cerita. Kalau enggak perempuan kan ribet Mas. Gak gampang percaya ya. Perempuan ribet ya? Kalau biasanya kita selalu bilang jangan memfitnah jin, kali ini malah jinnya yang memfitnah. Iya, maksudnya kan perempuan kan pasti minta penjelasan. Kalau enggak gitu, ya makanya emang bener perempuan ribet, makanya aku nggak suka perempuan. Itu ada kejadian loh Mas Aras, aku pernah dapat kejadian itu ada yang cerita masalah gedung Menara Saida. Oh. Menara Saida itu ada yang ngaku pernah ditelepon sama HRD terus datang ke situ Mas. Itu santer. Untuk kerjaan. Untuk kerjaan. Gue pernah baca. Tapi luar kota semua nih orangnya. Orangnya di luar kota semua. Begitu dia datang ke Jakarta, ditanya lah sama security, Pak, ini saya ditelepon katanya sama HRD itu.
nggak Iya dimusikin. paham. Kenapa yang jauh-jauh? Iya. Karena kalau yang dekat kan pasti udah tahu. Iya, itu di untold story sih kalau menurut aku sih. Iya. Aneh, kejadian aneh. Jadi Gua pernah baca sih. bisa manipulasi lewat media Telepon. elektronik itu tuh. Nanti gue tanya lah kalau ketemu ya. Tapi itu bukan frekuensi kan? Iya. Telepon itu kan frekuensi. Api. Ayo, Mak. Kan api. Oh iya benar. Listrik. Iya itu maksudnya. Api. Jadi mungkin masih ada aja korelasinya. Masih ada maksud gue. korelasinya, nanti di next episode kita bisa kupas tuntas nih mengenai korelasi itu ya. Kenapa Iya. bisa kayak gitu? Kadang kan di mindsetnya orang tuh nggak bisa masuk. Masa sih bisa kayak begitu gitu? Nanti bakal kita bahas. Terus mas, Nah, ada terus setelah dijelasin gitu percaya mas? Ya percaya ya sudahlah. Untung ya. Suruh pulang buru-buru pulang gitu. Sudah. Nah kejadian berikutnya itu gue lebih jelas ngeliat dia nih. Dia bahkan ngomong. Hah? Ngomong. Kalau kita ngelihat penampakan gitu paling lewat gitu aja ya. Iya. Atau ketawa. Ini nongol dan ngomong. Nongol ke Mas langsung. Tunggu Ya. sebentar mas, sebelum kita lanjut. Ini dia nih minuman yang Mbak enak. Anggi yang tahu gua- aja ya pas lagi Pas seru-serunya. lagi seru-seru orang. Iya. Aku Dia lagi udah tahan best, ya. nafas ini. Loh, Mas Aras jadi mau kopi aren nggak? Yang ini dulu nih. Oke Sini deh, dulu ya. boleh. Ya, makasih. Itu jangan lupa Mas saya ada tenggorokan dulu mas. diaduk dulu. Monggo dicicipin dulu mas. Ya gue buka nih. Boleh. Di ini Oh, kita ada ini sedotannya. sedotan. Nice. Tapi diaduk dulu sih kayaknya. Bentar ya, Madunya itu masih madunya. di bawah. Oke, gue coba dulu deh. Iya. Seger banget. Nggak keluar. Nah, sama kayak gitu. Sama kayak itu tadi. Kesumbat. Punya lu yang ini kesumbat di buang. Iya, kesumbat di bawah. Atau enggak ininya nih menurut gue nih. Keluar gak Mas? Enggak. No. Ininya nih. Ininya nih. Ini kayak itu tuh. Oh, di bawahnya itu ada sedotan. Nah, Apa bingung? Terus sedot. Kalau enggak ininya di iniin tuh. Nah, itu bisa. Ada biji ya? Es. Aman Ah. Mas? Oke. memang Mbak Agi suka ngerjain. Itu juga tadi gitu. Terus Mas itu gimana kejadiannya kok bisa sampai ekstrim sekali ngomong gitu loh? Ngobrol. Ngobrol? Ngomong. Jadi dia tuh ngomong satu arah ke gua. Jadi karena gue tidur di situ juga ya. Malam tuh gue tidur di lantai. Karena sama perusahaan itu nggak dikasih tempat tidur. Ini perusahaan brengsek ini. Terus sek lagi. Kaki gua itu ngadep ke arah gudang. Jadi di kontainer itu disekat ya antara kantor dan gudang gitu ya. Iya. Nah gudang ini isinya tuh tong-tong Drum. oli, drum oli Yang gitu. besi itu ya? Yang warna-warna biru gitu ya, bekas oli. Gue tidur ngadep situ. Itu malam jam 2 tuh gue inget karena gue lihat komputer jam 2. Gue bangun. Gue bangun, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan apa-apa. Cuma mata gue tuh terpaku ke pojokan gudang itu gelap kan ya. Cuma kelihatan biru-biru drum-drum oli itu. Mata gue ke situ aja bengong aja. Terus gue baru ngeh ya kan, kok ada drum warna putih gitu ya. Gue nggak ngeh, apa iya drum warna putih. Begitu gue tegesin lagi, astaga bukan drum itu. Bukan drum, bukan tong. Jadi Di pojokan itu si kutil anak itu. ngapain dia? Posisinya kok bisa jadi kayak drum? Nunduk kah? Enggak. Lagi ngeliat gue langsung. Oh. Dia berdiri aja Mas? Berdiri. Tapi setinggi drum? Lebih dari drum, kayak drum di Iya, tumpuk iya, kayak iya, di iya, tumpuk iya, iya, gitu. iya, iya. Ngeliatin Lagi ke Mas ngeliat. diam aja gitu? Dia ngeliatin begini. Wah bayang gini, males banget. Itu jelas itu. Jadi kalau yang tadi awal cuma lewat doang gua nggak tahu bagaimana, kok ini jelas. Rambutnya, bajunya, wajahnya, gua sangat jelas banget. Itu gua masih sok-soknya itu masih kaget nggak bisa Ngapa-ngapain, ngapa-ngapain. bener. Tiba-tiba dia ngomong. Dia tuh nyebut nama, cuma sekarang gue lupa namanya ya. Oh, Dia tuh nyebut nama. jadi dia menyebutkan nama tapi bukan nama Mas Aras, kayak manggil sesuatu nama Enggak, orang lain. memperkenalkan diri. Oh, dia nyebutin nama dia. Ya misalnya gitu ya, nama saya Mawar gitu. Nah, tapi gue lupa namanya siapa waktu itu. Sebut saja Mawar mas. Iya, sebut saja Mawar. Melati lah, kucingnya. Terus Oke, kita sebutnya Melati ya. Ya. Nama saya Melati. Saya Kari Hamdani.
Itu, dia nyebut itu, kalimat itu. Saya cari Minta Hamdani. tolong ya. Saya cari Hamdani. Mm-mm. Aku merinding loh mas. Lalu setelah dia ngomong gitu, di samping kiri gue tuh laptop, karena itu masih nyala, makanya gue tahu jam, gue matiin laptop. Gue merem, gue tidur lagi sampai pagi. Enggak, gue sempet-sempetnya matiin laptop. Tapi maksudku abis ngeliat itu, Mas Aras tuh bisa tidur loh. Itu entah tidur, entah pingsan, gue nggak tahu. Iya. Enggak, maksudnya kan iya. posisi lagi baring nih mas, lagi baring. Noleh ke situ kan, aku melatih, aku mencari Hamdani. Ah bodo amat lah. Kalau ngebayangin kayak gitu malah jadi lucu ya. Tapi kebayang nggak sih tiba-tiba ngok aja gitu nongol di situ? Mas Aras gak inget dia abis ngomong dia nyari Hamdani, gak inget dia ngapain lagi tiba-tiba gak ada aja. Udah tidur aja udah. Pokoknya tinggal matiin laptop tidur gitu. Dan keadaan gue rasain gue waktu itu gue lagi ngantuk berat dan gue udah nggak peduli deh mau apapun gitu ya kan. Antara tidur antara enggak. Iya kan? gitu lah. Oh, iya ya. Tapi kenapa ya Ayah Maya? Gue kan lagi sering ngambang. juga tuh. Selalunya tiba-tiba pas lagi tidur, tiba-tiba kebangun tanpa alasan, ngelihat ke satu titik, dan ternyata ada. Itu gue ngalamin 2 kali kayak gitu. Kayak Mas Aras tadi. Kenapa kok kayak bakal tahu di situ ada muncul gitu ya? Karena gini Mas Per, antara fase kita mau tidur ataupun bangun tidur itu ada fase kita tuh belum fokus dengan apa yang kita mau gitu. Contoh bangun tidur kan langsung biasanya kan ada yang ngelamun dulu gitu kan, sebelum tidur juga ngelamun dulu. Nah fasenya itu mau masuk ke alam bawah sadar. Iya benar. Nah begitu di fase itu ya kita hampir sama frekuensinya dengan apa yang dia ini. Itu bisa jadi si yang menyerupai gentong tadi itu udah lama di situ. Tapi sama Mas Aras baru dinotis ketika memang ibarat kata frekuensinya sudah sejajar. Sudah sejajar, Iya, tapi benar. dia Betul, tahu betul, loh Mas Fer, logikanya uniknya ada. jin itu dia tahu kondisi Kapan orang. dia kapan iya. yang seperti itu. Ya energi itu kali. Energi seperti itu dia tahu. Makanya paling jelas kelihatan itu ya pasti itu ya Mas ya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah terus setelah itu gimana Mas? Kemudian gue bangun itu pagi itu, gue biasalah upacara pagi mandi dan lain-lain. Biasanya briefing pagi ya sama driver gue itu ada 10 orang. Biasanya gue ngomong kerjaan, kali ini ngomong tentang itu. Semalam gue itu bangun, gue ngeliat kuntilanak di pojokan. Dia nyebut namanya Melati dan dia nyari lu Hamdani. Oh ada. Aku pikir Hamdani itu adalah nama seseorang yang nggak ada. Ngerti nggak sih? Ataupun di masa lalu. Ternyata memang ada salah satu drivernya Mas Aras yang namanya itu. Nah loh. Terus Badung tuh Hamdani tuh. lu jangan suzon dulu. Kayaknya jangan salah. Masih ada loh, mungkin orangnya sampai sekarang ada. Ada. Akhirnya ya gue tanya dong, dan lu tuh pernah ngapain? Apa lu pernah buntingin orang, lu masukin karung ya kan? Terus. Enggak. Lu pernah ngejahatin apa? Apa sampai ada bikin orang sakit hati sampai meninggal atau keluarga yang meninggal apa lu? Enggak bos, kata dia nggak ada apa-apa. Itu nanya nama lu. Ya nggak tahu. Ya nggak tahu katanya. Jadi gimana ini? Lu pokoknya kalau dia nongol lagi, kalau lu gue panggil lu minta maaf, sujud. Si Hamdani memang. Gak masalahnya kalau dia nongol lagi, kapan dia mau nongol lagi nih? Emang ada kejadian? Ada kejadian lagi. Ada kejadian lagi. Ada kejadian lagi. Masih memang bener-bener si Hamdani ini. Enggak maksudnya agak misteri juga ya, maksudnya ada apa gitu loh ya. Jadi ada. Soalnya dia juga penasaran. tuh Kunti juga ngomongnya setengah-setengah sih. Betul. Biasa khas begituan kan Bikin penasaran ya Mas. Gimana? cliffhangernya pinter gitu. Iya, dan harus main sedikit. Kok lucu Jadi- banget terus? Terus ya si Hamdani ini sebenarnya nggak ada apa-apa, dia tuh nggak ngerasa apapun gitu ya kan. Entah emang dianya aja cari perhatian atau gimana gitu, atau kebetulan namanya sama kita nggak tahu. Iya juga Jelas sih. nggak ada apa-apa. Kejadian berikutnya lagi adalah
di pool itu, di mes itu ya, kan kita nih tinggal laki-laki semua, gua dan 10 driver. Iya. Nah, ada satu driver gua pulang kampung Senin itu, begitu sampai ke tempat kerja lagi dia bawa istrinya. Oke. Dia bawa istrinya. Masih muda ya istrinya. Nah, dari sini nih mulai intens, yang dia malam pertama dia teriak-teriak ngelihat kutil anak. Jadi Agak ambigu mas aku, malam pertama dia teriak-teriak. Malam pertama nginep di situ. Pertama nginep di situ. Soalnya ngomong dia bawa istrinya masih muda, aku pikir kan pengantin baru. iya. Bener. Malam pertama dia tinggal di situ, dia teriak-teriak kayak orang kesurupan. Betul. Oke. Tapi si kuntilanak ini dia ketemu media, dapat medianya. Ya, Si seperti perempuan Iya tadi. ya? Tapi itu Oh iya juga ya. Iya bener, masuk Iya, akal bener, juga. bener. bukan istrinya Hamdan itu nih. Bukan. Bukan. Ini Baru- Hamdan ini kenapa sih Hamdan ini? Penasaran saya lanjut aja Mas. Terus Oke, dia tuh dia unik juga. jerit-jerit begitu tuh karena ngelihat di sepanjang malam ini ditampakin. Dia baru tenang, ditenangin sama kita tidur. kayak orang kesurupan lagi gitu ya. 2 jam kemudian teriak lagi sampai pagi. Kasihan. Tapi nggak cuma ditampakin aja, nggak ngapa-ngapain. Kemudian siangnya kita pada kerja, dia masih di situ, masih di atas di mes. Malam keduanya kesurupan habis maghrib. Terus maghrib Kesurupan ya, itu kesurupan heboh itu. Sampai kita manggil kiai setempat gitu. Karena itu gila-gilaan itu. Dipegangin dua orang dibanting, dipegangin 3 orang dibanting. Gak bisa. Nggak bisa, tenaganya kuat banget, padahal kecil anaknya. Sampai akhirnya kiai itu datang, baru dia mulai tenang gitu. Tapi dia juga ngeyel gitu ya kan. Masih aja marah-marah sama kiai ya kan, kamu siapa segala macam. Akhirnya tenang gitu. Biasa ya kalau orang kemasukan gitu ya, dia minta kopi, minta ini, minta itu, diadain, dia tenang. Tapi nggak sampai situ, dia tenang, dia keluar. Dan sejak itu sampai 2 bulan dia selalu kesurupan setiap malam. Iya. Lama juga berarti di situ ya. Medianya dapat. Media dapat dan apa yang dia mau didapatkan. Iya. Jadinya seneng. Iya, senang. Ya gitu, jadi yang mulai dari Tiap hari tuh mas. setiap malam. Jadi yang mulai dari Kasian setiap banget. habis maghrib dia kesurupan, sampai akhirnya siang pun kesurupan. Udah nggak tahu waktu Udah ya. nggak tahu waktu. Ngeganggu kerjaan banget berarti cara kerjaan. Awalnya kita heboh, kita panik, kita sok-sok peduli gitu. Lama-lama kita udah nggak peduli lagi, biarin aja lah, Jadi didiemin. didiemin. Apalagi siang-siang, kalau siang-siang kan driver pada kerja, pada berangkat ya. Artinya di pool itu tinggal gue berdua, gue di situ dan dia di atas gitu ya kan. Dia kalau lagi kesurupan, gue sambil kerja gitu, gue ngeliat di jalan-jalan sambil. Oh bener mas. Iya, masuk-masuk kan itu kebun-kebun ya kan. Di pojok paling kanan itu ada sumur tua. Oh. Di antara pohon-pohon gitu, kebun-kebun. Tapi sumurnya masih ada air. Nggak ada. Udah mati. Udah kering ya. Kering. Jadi gue sambil Serem banget sih, sambil ketak-ketik sambil ngeliatin dia aja jalan ke sana. Ya lo serem banget mas, kayak film zombie gak sih? Zombie persis. Gue pikiran gue juga anjir, gue udah kayak ngalamin film zombie ini. Di luar zombie kita dalam kotakan gitu ya. Enggak, tapi Kuncinya bisa sampai 2 bulan ngalamin kayak gitu dan nggak mau pindah dari situ ya tuh istri kerja ya, kan, dia kerja suaminya. suaminya. Iya, kadang kan orang kan masih mikir, aduh kasihan bini gue Iya, gitu betul, kan, maksud- diungsikan gitu. Tapi Dipulangin tetap gitu setia. ya. Itu Ini akhirnya tetap gimana? setia Dia ya. pulang atau berhenti sendiri mas 2 bulan itu? Masih ada kelanjutan lagi. Kayaknya masih punya misi ya yang belum kesampaian. Jadi kenapa dia nggak dipulangin itu karena dia tuh sebenarnya lagi ada masalah saat itu, makanya dia dibawa ke tempat kerja. Jadi kayak last choice banget ya di situ. Nggak ada tempat lagi Nggak ada gitu tempat kasih. lagi, oh. Nah itu dia siang-siang jalan sana jalan sini, kadang-kadang kan jendela gue berteralis tuh sambil gue kerja, siang-siang dia begini aja ngeliatin gue. Astaga Tuhan. Iya, yang tadinya gue ketakutan lama-lama coba gini dong. Hai. Karena bisa karena terbiasa. Iya 2 bulan berturut-turut. Terus selama fase 2 bulan itu mas, ada di pernah berkomunikasi nggak sama ini?
nggak perlu sampai berbulan-bulan. Kita udah seminggu pertama gitu karena udah saking terbiasanya. Di atas tuh ada PS ya, PS2 ya, kita malam suka main gitu ya kan, main. Tiba-tiba dia lagi Dijerit. Mau kopi, mau bikin kopi. Tiba-tiba dia kopi gak ada datang, kita nengok ke belakang, ternyata dia di pojokan lagi begini aja rambutnya. Masuk lagi tuh istri lo tuh. Awalnya dia nawarin mau kopi nggak, dia mau bikinin. Pas dia mau beranjak langsung mager kali gini Mas. Enggak, itu pada akhirnya dia kan dia daily tuh, setiap hari kan energi tuh kan, setauku Ayama kalau orang keseringan kesurupan, dianya badannya bisa habis sendiri ya. Oh iya, kurus banget ya. Oh, ya Allah. Soalnya itu yang terjadi dengan habis. Dia kurus banget. Habis sekarang. Enggak, sekarang. Maksudnya itu kan daily ya, setiap hari muntah darah apa gitu segala macam. Nah maksudku itu ada pengobatankah atau pada akhirnya mereka menyerah dan pergi gitu? Oke, jadi karena kita lama-lama udah terbiasa, kita anggap tuh hal yang normal gitu ya. Jadi kayak orang sakit aja gitu ya. Biarin aja gitu. Nanti juga keluar sendiri, emang begitu keluar sendiri. Sampai suatu hari tuh karena kerjaan gue udah selesai itu sore itu, dan gue juga udah bosen gitu ya kan main game. Dan kebetulan dia lagi keluyuran di lapangan tuh kayak zombie tadi tuh, gue keluar gitu ya kan, panggil, "Woi, sini." Dia datang tuh. Ngikut, nurut deh. Nurut. Dan dia walaupun jalan kanan kiri muter-muter itu dia matanya merem begini. Itu matanya merem. Karena nggak sadar ya. Dia gue giniin pun dia datang walaupun sambil merem. Jalan sambil merem, duduk samping gue. Gue ajak ngobrol. Gue tanya. Pertanyaan pertama, coy, lu tuh siapa? Gue pikir bakal susah gitu kayak di film-film gitu kan ngobrolnya gitu ya. Ternyata komunikatif dia. Dia nyebut nama yang sama kayak yang kuntilanak itu. Si Melati. Tapi yang di lantai 4 itu saya cuma ngerasa kayak energinya besar sekali, tapi saya seperti nggak berani untuk melihat. Pada saat orang mengakhiri hidup pasti beberapa saat sebelum dia melakukannya dong, itu waktu krusialnya pasti gitu. Ya itu yang dikasih rasanya ke Ferry. Ayama bilang dia mencium bau amis, Ferry bilang kayak cium bau apa? Bau Kebakar. Saya dari awal saya mencium bau bunga. Jangan ditantangin, kita tetap harus ngehargain keberadaan mereka, tapi juga jangan diagungkan karena dia entah itu korban pembunuhan, kita jadi iba, kita kasihan, terus kita jadi ngerasa kayak kita harus baik-baik sama dia gitu. Padahal itu Ngobrol misteri bareng Ambu, hayu atuh.